Sungai Eufrat salah satu sungai paling legendaris di dunia, yang telah memainkan peran penting dalam sejarah budaya dan kehidupan manusia selama ribuan tahun. Mengalir melalui wilayah Timur Tengah, sungai ini tidak hanya menjadi sumber kehidupan bagi penduduk di sekitarnya, tetapi juga menyimpan kekayaan geologis dan ekologis yang menakjubkan. Namun tidak hanya itu, dalam beberapa literatur agama mengeringnya sungai Eufrat dianggap sebagai salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Lebih lengkap tentang sungai Eufrat, inilah videonya. Sungai Eufrat atau Sungai Erat adalah sungai terpanjang di Asia Barat, dan merupakan salah satu sungai terpenting dalam sejarah. Memiliki panjang sekitar 2.780 km, Sungai Eufrat menjadi sungai terpanjang ke-15 di benua Asia, dan sungai terpanjang di kawasan Asia Barat. Sungai Eufrat berhulu di pegunungan Turki Timur. Sungai ini muncul dari pertemuan Sungai Karasu atau Efrat Barat dan Sungai Murat atau Efrat Timur mengalir ke selatan. Sungai ini melewati berbagai bentang alam dari pegunungan Taurus yang terjal dan dataran tinggi Suriah hingga dataran yang luas di Irak. Sungai Eufrat bertemu dengan Sungai Tigris dan bersama-sama mereka membentuk Sungai Esade Al-Arab yang bermuara di Teluk Persia. Keberadaan Sungai Eufrat menjadi salah satu sumber air utama bagi masyarakat di negara-negara Turki Kurdistan Suriah hingga Irak. Sehingga Sungai Eufrat memiliki peran penting bagi kemakmuran negara-negara tersebut. Sungai Eufrat bersama dengan Sungai Tigris membentuk sistem sungai yang sangat penting di kawasan ini, yang dikenal sebagai sistem Sungai Tigris EU. Daerah yang berada di antara kedua sungai tersebut secara historis dikenal sebagai wilayah Mesopotamia, yang secara harfiah berarti tanah di antara sungai-sungai. Secara geologis, Sungai Eufrat terbentuk akibat pergerakan lempeng tektonik dan erosi selama jutaan tahun. Cekungan Mesopotamia yang dilalui oleh sungai ini tercipta akibat patahan lempeng tektonik Afrika dan Eurasia. Endapan lumpur dan sedimen yang dibawa oleh Eufrat selama berabad-abad telah membentuk dataran yang subur di Mesopotamia yang menjadi salah satu tempat lahirnya peradaban manusia. Sungai Eufrat tidak hanya menjadi saksi bisu dari kehidupan modern, tetapi juga menyimpan jejak sejarah yang kaya dari peradaban-peradaban kuno. Jika dilihat lebih jauh, pendudukan di wilayah lembah Erat ini sudah ada sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya artefak batu Akeulian di cekungan Sajur dan di oasis Elkom di padang rumput Suriah Tengah. Bersama dengan sisa-sisa Homo erectus yang berumur kurang lebih 450.000 tahun sejak milenium keempat sebelum Masehi. Sungai Eufrat telah menjadi saksi bisu kebangkitan dan kejatuhan peradaban besar Mesopotamia yang berarti tanah di antara dua sungai. Merupakan tempat kelahiran beberapa peradaban kuno seperti peradaban Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Asyur. Sumeria adalah peradaban paling awal yang diketahui yang terletak di wilayah bersejarah Mesopotamia Selatan. Peradaban ini muncul pada zaman Halolitik dan perunggu awal antara milenium ke-6 dan ke-4 sebelum Masehi dan menjadi salah satu peradaban tertua di dunia. Sumeria terkenal karena sistem tulisan mereka yang berkembang pesat yang disebut dengan tulisan cuneiform serta pencapaian mereka dalam bidang arsitektur, matematika, dan astronomi. Dalam perkembangannya, wilayah ini telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan peradaban-peradaban besar dunia kuno seperti Akkadia, Babylon, dan Asur. Seperti yang tadi sudah sempat disinggung, wilayah ini juga menjadi tempat perebutan kekuasaan oleh banyak kerajaan-kerajaan.
Seperti Kekaisaran Persia kuno, Yunani kuno, Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Sasanid, hingga penaklukan Islam pada pertengahan abad ke-7 Masehi. Kehidupan di sepanjang sungai ini berkembang pesat berkat sistem irigasi yang canggih dan tanah yang subur. Kota-kota besar seperti Ur-Uruk Babilonia dan Nenfih tumbuh di tepian sungai Eufrat. Sepanjang sejarahnya wilayah ini telah menjadi salah satu pusat perdagangan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, wilayah ini juga berperan penting dalam penyebaran agama dan budaya. Agama Kristen dan Islam berkembang di wilayah Mesopotamia dan kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui jalur perdagang dan migrasi manusia. Selain menjadi sumber air dan nutrisi bagi pertanian, Sungai Eufrat juga mengandung kekayaan geologis yang luar biasa. Di sepanjang sungai ini banyak ditemukan deposit mineral yang berharga, termasuk batu gambing garam dan batu bara. Pada zaman kuno, kekayaan alam ini menjadi sumber kekayaan dan kekuatan bagi peradaban-peradaban yang berkembang di sekitarnya. Aliran Sungai Eufrat melewati sejumlah zona vegetasi yang berbeda-beda. Meskipun keberadaan manusia selama ribuan tahun di sebagian besar daerah lembah Sungai Eufrat telah merusak bentang alamnya, namun masih terdapat lingkungan-lingkungan vegetasi asli. Curah hujan tahunan yang tetap dari daerah hulu Sungai Eufrat sampai ke Teluk Persia, sangat menentukan jenis-jenis vegetasi yang dapat ditunjang alam. Beberapa jenis vegetasi asli yang dapat dijumpai di sepanjang aliran Sungai Eufrat antara lain adalah zona gurun, zona vegetasi hutan serik, atau hutan belukar gersang, dan zona vegetasi stepa. Meskipun saat ini tidak ada satuan vegetasi hutan asli yang bertahan karena campur tangan manusia, namun penelitian menunjukkan bahwa lembah Eufrat memiliki hutan di tepi sungai. Ciri-ciri spesies hutan jenis ini antara lain adalah bidang oriental poplar Eufrat Tamariska frasinus dan berbagai tumbuhan lahan basah relief-relief. Istana Kekaisaran Neo-Asiria yang dibangun pada milenium pertama Pramasehi menggambarkan adegan perburuan singa dan banteng di bentang alam yang subur.